Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ini adalah pertemuan perdana kita. Insyaallah kita akan membahas fikih yang diambil dari kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang macam-macam air. Kemudian jenis yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Untuk air mutlak ada beberapa jenis. Yang pertama hujan, es, embun. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan kepada kalian air hujan dari langit untuk mensucikan kalian. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air hujan yang suci. Jadi dari ayat ini maka kita ketahui bahwa air hujan ini adalah suci dan bisa juga digunakan untuk bersuci, suci dan mensucikan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, setelah aku melakukan takbiratul ihram, kemudian Rasulullah SAW diam beberapa saat sebelum membaca dengan suara keras. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, demi ayahku, engkau dan ibuku, apa yang engkau baca saat kau terdiam antara takbir dan bacaan keras? Jadi yaitu doa iftitah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Yang artinya, aku membaca, ya Allah, jauhkanlah jarak antara aku dan dosa-dosaku seperti engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa seperti pakaian putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosa dengan es, air, dan embun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Imam At-Tirmidzi. Al-Jamaah yang dimaksud adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Maka dari hadis ini dan juga ayat tadi kita ketahui bahwa air hujan, kemudian air es, air embun ini adalah air yang jenisnya tahur atau air mutlak, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian jenis air mutlak yang berikutnya yaitu air laut. Air laut juga suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Hal tersebut sebagaimana dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami menyeberangi lautan, kami membawa sedikit air, jika kami pergunakan untuk berwudu, kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Karena airnya cuma sedikit, kalau dipakai untuk berwudu maka akan kurang digunakan untuk minum, maka akan kehausan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab tentang air laut, huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut itu tahur, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Al-hillu maitatuhu, dan kemudian bangkainya pun juga halal. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 perawi, yaitu Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kemudian Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Imam Al-Bukhari, karena Imam At-Tirmidzi ini adalah murid dari Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Al-Bukhari menjawab bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian jenis berikutnya yang termasuk dari jenis air yang termasuk air mutlak yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci yaitu air Zam-Zam. Jadi dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah meminta ember berisi air Zam-Zam. Kemudian sebagian beliau minum dan sebagian beliau pergunakan untuk berwudu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Jadi air Zam-Zam Rasulullah SAW gunakan sebagian untuk berwudu dan sebagian untuk diminum. Jadi air Zam-Zam pun juga suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian di antara air yang tohur, suci dan bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air yang berubah karena lama tergenang atau karena tempatnya berubah atau menyatu dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan seperti lumut atau dedaunan. Maka para ulama sepakat bahwa jenis ini termasuk dalam kategori air mutlak. Jadi selama masih tidak lepas dari kata air, tidak dilanjut dengan kata lainnya, misalnya kalau dilanjut dengan kata lainnya air teh, air kopi, air kelapa, ketika ada lanjutannya maka tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Status airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi selama tidak ada kata setelahnya, artinya masih air, walaupun itu tergenang dalam waktu yang cukup lama atau sedikit berubah warnanya karena lumut, maka air tersebut tetap mutlak suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya lalu tidak menjumpai air maka bertayamumlah, falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini pembahasan tentang air mutlak. Pembahasan berikutnya yaitu tentang air mustakmal. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang air mustakmal. Mungkin demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.